Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh dengan berkah, di akhir hari di mana ada doa yang mustajab bagi orang-orang yang memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari tempat ini Ana berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar melimpahkan rahmatnya kepada kita, menjaga kita sepanjang hidup sampai kita dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Ahibati fillah, teman-teman di Nestle khususnya ya, kita semua bekerja mencari dunia, tapi mungkin sebagian kita punya ambisi yang berbeda. Manusia itu sejatinya semuanya mereka menginginkan kehidupan tanpa luka dan duka. Mereka ingin kehidupan tanpa sakit dan cacat. Mereka menginginkan kehidupan tanpa ada kebosanan dan kejenuhan. Manusia itu menginginkan kehidupan di mana semua keinginan dia, semua syahwatnya bisa terpenuhi. Kehidupan yang tidak ada rasa takut dan tidak ada kecemasan. Subhanallah jamaah. Kehidupan di mana kita bisa jadi seperti apa yang kita inginkan. Kita dapat meraih apa yang kita mau. Kita maunya kayak gitu. Sehingga sekarang nih muncul orang-orang kaya, orang-orang yang mungkin dalam dunia teknologi, termasuk orang-orang yang hebat, mereka ingin menciptakan dunia yang berbeda. Dunia tadi yang tidak ada rasa sakit, tidak ada tangisan, di mana engkau bisa menjadi seperti apa yang kau inginkan. Kau menjadi seorang laki-laki yang tampan, yang gagah, dada yang bidang, perut six pack, otot yang menyebabkan engkau dikagumi. Engkau bisa menjadi orang, menjadi raja di tempat itu. Atau engkau mau jadi seorang yang bisa terbang. Subhanallah jemaah. Tapi dunia itu hanya hayalan yang hendak diungkapkan mungkin dalam dunia yang mereka sebut metaverse. Anak kemarin cari-cari ya metaverse itu apa sih? Sampai ada yang ngasih tahu ini film ini contohnya metaverse ini, itu anak lihat seperti apa sih yang mereka inginkan. Oh, ternyata di dunia itu mereka bisa duduk di tempat mereka bisa gunakan beberapa alat di mata, telinga mereka, lalu mereka dapat menjadi apa yang dia inginkan. Tapi itu hanya kebohongan. Engkau tetap di dunia. Mungkin dalam dunia virtual itu engkau bisa menjelajah ke gunung tertinggi di dunia. Dalam jarak beberapa detik engkau berasa bisa di atasnya. Kemudian engkau dapat turun lalu terbang menuju ke negeri impian yang kau inginkan. Engkau bisa berpindah dalam satu waktu dari Raja Ampat ke Hawaii. Mungkin dari sana engkau bisa berangkat ke tempat manapun yang kau inginkan. Engkau bisa berada di tengah-tengah binatang mungkin
di tengah-tengah hutan. Lalu engkau pindah lagi ke tempat yang kau ingin. Dalam kondisi seperti yang kau inginkan. Kau ingin wajah yang cantik bagi wanita. Alhamdulillah. Tapi sejatinya, engkau tetap berada di tempat. Engkau tetap merasakan lapar. Engkau tetap merasakan haus. Engkau tetap merasakan sakit. Engkau harus ke toilet. Engkau harus melakukan banyak hal. Kenapa? Karena kita berada di dunia yang Allah telah tetapkan dunia ini menjadi negeri bala. Negeri ujian. Kita dikasih waktu nggak lama di tempat ini. Kita pernah berada di dalam rahim ibunda kita 9 bulan. Kemudian kita sekarang hidup di dunia yang di situ penuh dengan luka dan duka. Hari ini engkau tertawa, malam engkau menangis. Itu dunia. Kita lihat ada orang-orang yang hari ini gembira karena dia menggendong bayi yang baru lahir. Dan di sebagian lainnya mereka sedang bersedih karena mengantar jenazah ke kuburan. Untuk orang-orang mereka. Kita berada di dunia. Nggak lama kita di sini. Engkau hitung orang-orang yang panjang umurnya. Berapa lama mereka hidup di dunia. Bagaimana kondisi dan keadaan mereka. Kalau secara umum, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan kita lihat di dunia, betapa banyaknya rumah sakit dibangun. Berapa banyaknya apotek di jalanan. Engkau berangkat malam hari ke ruang ICU. Ke IGD. Engkau akan lihat orang banyak sekali di sini. Kadang-kadang melihat rumah sakit sampai kayak pasar. Hadi dunia. Kita hidup 70 tahun dengan berbagai macam cobaan. Untuk apa? Untuk kehidupan yang selanjutnya. Di sini kita hanya tadi 70 tahun mungkin. Kalau sampai. Setelah itu, kita akan berpisah dengan dunia ini. Kita akan ditaruh di dalam perut bumi. Ditinggalkan sama keluarga, anak-anak, yang orang-orang itu adalah orang-orang yang dahulunya kita bekerja untuk mereka. Kita capek, kita lelah, kita letih, kita merantau meninggalkan kesenangan demi mereka. Tapi datang waktunya mereka meninggalkan kita semuanya dan kita sendirian di perut bumi. Menanti dalam kurun waktu yang lama. Kehidupan di sana lebih luas, lebih panjang, lebih menyenangkan atau lebih menakutkan. Setelah itu, ada kehidupan akhirat. Ini loh, yang kita bicara bagaimana engkau kejar akhirat. Kenapa? Di sana 1 hari sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan kita. Itu kalau engkau beriman. Karena orang yang gak punya iman dengan hari akhir, maka dia akan jadi budaknya dunia. Dia akan menjilat untuk mendapatkan yang dia inginkan. Tapi tatkala ajal menyebut dia dalam kondisi tidak siap. Ternyata ada kehidupan selanjutnya. Naam jemaah. Mana mungkin orang-orang yang melakukan kezaliman dibiarkan begitu saja. Mati selesai urusannya. Dan orang-orang yang taat, orang-orang yang baik, mati selesai urusannya. Lah. Kita akan dibangkitkan kembali. Ahibati fillah, itu dunia nyata. Di surat Fatir ayat 34-35. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang ucapan orang-orang yang masuk surga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا الحمد لله الذي كذب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من قبل لا يمس دار المقامة الذي
أخلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga, dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Allahu Akbar. Ya. Tuh ucapan penghuni surga. Nabi SAW pernah menyebutkan kelak akan didatangkan yu'ta bi'an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Tapi dia divonis masuk neraka. Orang ini jangan ditanya bagaimana senangnya tatkala di dunia. Fayughmasu finnari ghamsa. Kemudian orang ini dicelup satu celupan ke neraka. Dicelup terus diangkat. Lalu dia ditanya, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Pernah melihat kebaikan, kenyamanan dalam kehidupanmu? Kata dia, wallahi ma ra'aitu khairan qat. Demi Allah aku tidak pernah melihat kebaikan, tidak pernah merasakan kenyamanan. Itu satu kali celupan di neraka. Dia lupa dengan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan. Berbeda dengan orang yang divonis masuk surga. Ini orang paling susah jemaah di dunia hidupnya. Melarat secara ekonomi. Mungkin cacat secara fisik. Secara mental mungkin kurang. Mungkin dia secara sosial ya suka dibully, dikucilkan oleh masyarakat. Hidupnya orang paling susah. Bisa antum bayangin bagaimana orang yang paling susah. Ya cacat, miskin, melarat, dikucilkan. Tapi tatkala di akhirat dia dicelup ke surga satu celupan. Lalu ditanyakan kepada dia, pernahkah engkau merasakan kesusahan dalam hidup? Pernahkah engkau melihat kesulitan, sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupanmu? Kata dia, wallahi ya Rabb, ma ra'aitu syarran qat. Wa ma marra bi bu'sun qat. Enggak ada. Lupa semuanya. Maka mereka yang dimasukkan ke surga, apa yang mereka katakan? Alhamdulillah alladzi adhaba 'anna al-hazan. Yang mengusir duka cita kami. Habis semuanya. Inna rabbana la ghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami itu maha pengampun. Kita banyak dosanya jamaah. Dan kita terus berbuat dosa. Tapi Allah mengampuni dosa kita. Asalkan ambisi kita akhirat. Asalkan kita berharap Allah. Asalkan kita tetap mentauhidkan Allah. Yang kita inginkan adalah Allah. Bukan dunia yang fana ini. Syakur. Kita beramal dikit ya Allah. Antum bisa bayangin ya. Berapa jam kita beramal untuk akhirat kita. Dan berapa jam kita cari dunia kita. Dikit amal kita untuk akhirat. Kalau mau dihitung yang wajib ya. Sholat yang 5 waktu. Menghabiskan berapa menit. Dari kehidupan kita. Dalam sehari. Dari 24 jam. Orang kerja cari dunia dari jam 7 sampai jam 5 sore. Dipotong tuh waktu sholat. 10 menit. 2 kali 20 menit. Tapi Allah itu subhanallah. Yang penting engkau ikhlas lillahi ta'ala. Menjaga tauhidmu. Terus berharap sama Allah. Allah itu syakur. Allah itu pandai berterima kasih. Engkau beramal dikit Allah kasih banyak. Bayangin ya seorang sahabat datang dengan 1 ekor onta. Dia mengatakan hadhihi fi sabilillah. Untuk dia sedekahkan di jalan Allah.
Dapat ganti berapa dia? Kata Nabi SAW, laka biha yaumil qiyamah. Yang ada di benaknya hari kiamat. Engkau akan mendapatkan gantinya pada hari kiamat. Sab'umi anaqah, 700 ekor unta. Dan bagaimana mereka diperkenankan untuk tinggal di tempat selama-lamanya. Kalau sekarang di dunia, di mana kita bisa merasakan seneng terus di mana? Kita mau berada di hotel yang paling mewah. Berapa lama sih kau akan tinggal di situ? Merasakan pelayanan ini, pelayanan itu. Bisa kita harus bekerja. Ada yang diurusin. Kenapa? Kita masih di dunia. Tapi tolong ambisi kita akhirat. Nggak ada lelah di akhirat. Nggak ada rumah sakit di sana. Kita kalau di dunia, ya Allah, berapa banyak orang yang jadi dokter ya. Yang ngobatin orang sakit. Berapa banyak klinik yang dibikin. Ada puskesmas. Allahu Akbar jamaah. Obat-obatan dibuat. Pabrik besar-besar. Kemarin kita ribut dengan urusan yang namanya COVID-19. Hadhihi dunia. Dunia mal'una. Dunia itu terlaknat. Tapi nanti di sana nggak ada engkau capek, lelah, nggak ada. Dan subhanallah. Kau bisa bayangin. Di surga itu nggak ada toilet. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada semua kenikmatan. Di surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 73. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya wala antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة minha. Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingin oleh hati, dan sedap dipandang, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu, disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak, yang sebagiannya kamu makan. Allah, jemaah. Itulah kehidupan akhirat, jemaah. Bagi orang yang masuk surga, bagi orang yang bekerja untuk akhiratnya, dia beramal, dia capek, dia lelah untuk akhiratnya. Apa yang dia dapatkan? Semua yang diinginkan. Di dunia ini nggak bisa kita, jemaah. Kita kepingin muda terus, nggak mungkin. Sebagian kita mungkin ketika dia melihat bagaimana kondisi dia tatkala berumur 25 tahun. Ya Allah, gagah banget dia waktu itu. Tapi kemudian tatkala dia bercermin, dia melihat, ya Allah, udah tua anak. Ya, udah keriput. Udah sakit pinggangnya. Udah gak bisa ini, gak bisa itu. Tapi di akhirat, engkau mau jadi apa? Engkau mau apa? Semua yang diinginkan oleh jiwamu, fiha ma tashtahihil anfus.
yang enak dilihat sama mata. Kita lihat orang sekarang bagaimana mereka membuat perangkat-perangkat yang canggih. Mereka kepingin bikin motor mungkin bisa terbang, mobil bisa terbang, karena mereka capek melihat kemacetan. Mereka kepingin bagaimana menuju ke tempat tujuan tanpa lelah. Dibikinlah pesawat pribadi umpamanya, tapi tetap butuh bandara yang besar. Dibikinlah helikopter ini dan itu. Mereka mau kenyamanan. Mereka bikin di dunia ini. Tapi nggak selama-lamanya engkau di sini. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, afil jannati khair?" Apakah di surga ada kuda? Kata Nabi SAW, apabila Allah memasukkanmu ke surga, akan didatangkan kepadamu bifarasin min yaqutatin amr. Didatangkan kepadamu kuda yang tercipta dari permata yang berwarna merah. Kuda, jemaah. Dari permata yang berwarna merah. Ini kehidupan yang sebenarnya. Lahu janahan. Ini kuda punya 2 sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Dia akan terbang bersamamu kemana engkau mau. Sekarang nih orang berpikir untuk tadi bikin motor terbang, mungkin mobil terbang demi kenyamanan mereka. Di surga Allah, engkau kepingin apa? Dikasih sama Allah SWT. Dan yang lebih dari itu, wa antum fiha khalidun. Engkau akan kekal selama-lamanya di sana. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Apabila penghuni surga masuk surga, yunadi munadin. Akan ada yang menyeru. Apa seruannya? Innalakum antahyau fala tamutu abada. Kalian di sini hidup, nggak ada mati di sini. Hidup kalian tanpa mati di sini. Innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Kalian di sini akan sehat terus, nggak ada sakit. Nggak ada sakit, nggak ada urusan mau minum obat-obatan, nggak ada. Kalian di sini sehat, tidak ada sakit. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian muda terus, nggak ada tua. Orang itu paling takut dengan ketuaan. Makanya kenapa mereka ingin awet muda. Bagaimana perempuan-perempuan sibuk dengan perawatannya. Minum ini, makan ini, perawatan dengan berbagai macam cara. Dia olahraga, dia takut dengan ketuaan. Nanti nggak ada lagi engkau takut sama ketuaan. Kalian akan terus muda, nggak ada tua. Wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian di situ akan menikmati selalu dan tidak ada putusnya. Nggak ada putusnya. Subhanallah. Di surga itu nggak ada toilet. Orang nggak kepikiran untuk buang itu. Yang ada menikmatin saja. Di dunia inilah kita beramal. Ahibati fillah. Tapi ya manusia ambisinya macam-macam. Ada yang sibuk bekerja cari dunia untuk dunia. Dia bekerja, dapat duit, foya-foya. Bagaimana dia ganti handphone, ganti ini, ganti itu. Yang ada dalam benak dia menikmati dunia untuk dunia ini. Dia capek cari dunia untuk dunia. Tapi ada, dia bekerja, dapat uang untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Nafkah kepada orang tuanya. Untuk kebutuhan hidup dia. Untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Untuk bersodakoh. Yang ada dalam benak dia, aku nggak lama di sini. Aku bentar lagi pergi. Aku dapat, ya aku bawa lah. Karena aku akan tinggal di sana. Kita lihat sebagian orang yang merantau tinggal di Jakarta, dia nggak beli rumah di Jakarta. Dia nggak beli tanah di Jakarta. Kenapa? Anak nggak mau lama-lama di Jakarta, Ustaz. Anak pengen ke kampung. Di sana sudah anak beli tanah. Di sana udah bangun rumah. Udah ada usaha. Ada kendaraan. Jakarta anak nggak apa-apa susah. Anak kos nggak apa-apa di sini. Kenapa? Karena nggak lama di sini. Ada orang yang seperti itu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Asy-Syura
ayat 19-20. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendakinya, dan dialah yang Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Allahu Akbar jemaah. Nih, Allah sebutkan tentang kondisi manusia. Yang memberikan rezeki itu Allah. Fulan jadi kaya, Allah yang kasih. Fulan jadi orang paling kaya nomor 2, Allah yang kasih. Supaya kita sadar. Semua fasilitas yang kita dapatkan bukan karena usaha kita. Berapa banyak orang yang berusaha tapi tetap miskin. Berapa banyak yang ingin sembuh tapi tetap sakit. Berapa banyak yang ingin senang tapi tetap susah. Kenapa? Karena yang bagi rizki itu Allah. Dan dunia ini tempat ujian. Bukan tempat memberikan balasan. Bukan. Makanya kadang-kadang kita lihat orang rajin sholat tetap susah hidupnya. Nah, bukan di sini. Al-yawm amal. Kita sekarang beramal di sini. Bayarannya kapan? Nanti. Karena bakal ditinggal dunia. Apa gunanya kau dikasih bayaran di sini, kemudian kau tinggal? Allah sebutkan di sini, barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat nih, ambisi dia akhirat. Dapat apa dia? Nazid lahu fi harthi. Kami akan tambahkan keuntungan dia. Wa man kana yuridu harthad dunya, yang ingin keuntungan dunia, kita kasih sebagian. Nggak semuanya dikasih, kasih sebagian. Tapi akhirat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nggak dapat apa-apa. Karena memang ambisi dia adalah dunia, dia nggak mau cari akhirat. Ahibati fillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyebutkan, man kanatil akhiratu hammah. Nih, kenapa tema kita kejarlah akhirat, dunia yang kau dapat. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Dan kita tahu Nabi ini utusan Allah. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu beliau. Dan engkau tinggal buktikan dalam kehidupan nyata. Apa yang disabdakan Nabi SAW. Pasti benar. Barang siapa yang akhirat adalah ambisinya. Allah akan kasih 3 anugerah. Buat orang yang mengejar akhirat. Yang pertama, jama'allahu lahu syamlah. Allah Azza wa Jal menghimpunkan bagi dia semua urusan-urusan dia. Disederhanakan ya. Diurusin sama Allah urusan dia. Dikumpulin semua. Pikiran dia, target-target dia, urusan keluarga, urusan anak, kerabat, kawan, harta, usaha. Orang-orang bahkan suka sama dia. Karena dia nggak berambisi dunia. Jadi urusannya disederhanakan. Antum akan lihat. Dia punya waktu untuk kumpul sama keluarga. Dia punya waktu untuk berbakti sama orang tua. Dia punya waktu untuk datang kajian. Dia punya waktu untuk sholat malam. Dia punya waktu untuk sholat duha. Dia punya waktu untuk zikir pagi dan petang. Dia punya waktu untuk urusan dunia pun dia punya waktu. Urusannya disederhanakan. Dihimpunkan sama Allah. Karena ambisi dia akhirat. Ketika dia ngelihat dunia begitu menyilaukan, dia tenang. Yang dia tahu, bentar lagi aku akan tinggalkan.
Nikmat yang kedua, Allah akan jadikan kekayaan di dalam jiwanya. Ini orang jadi orang kaya beneran. Kita kadang-kadang dengar istilah crazy rich ya. Yang sebenarnya nggak kaya beneran sih dia. Ini yang kaya beneran adalah orang yang ambisinya akhirat. Allah jadikan kekayaan di dalam hati. Apa yang akan terjadi sama dia? Masya Allah. Dia tidak akan iri, tidak akan dengki, dia tidak akan menghalalkan segala cara, dia tidak akan sikut sana, sikut sini. Kenapa? Dia udah kaya. Orang yang sikut sana, sikut sini, kenapa kita dengar ada mafia tanah ya, ada koruptor umpamanya. Ini orang-orang ambisi dunia. Dia menghalalkan segala cara. Mau dibawa kemana duniamu? Kalau engkau dapat duit 100 triliun, mau dibawa kemana? Kan dibawa kemana-mana kan? Ada yang kau beli sesuatu yang tidak berharga. Engkau beli tas dengan harga 5 miliar. Ya Allah. Hanya sekedar, kan aku punya duit, mau dikemanakan? Ini dari dunia ke dunia lagi. Yang ambisinya akhirat, Allah jadikan kekayaan di hatinya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan berlimpahnya harta benda. Tidak dengan rumah yang mewah ya, dengan mobil yang mahal, dengan segala fasilitas yang branded mungkin yang dia miliki. Enggak. Walakinnal ghina ghinan nafas. Kekayaan yang sebenarnya kaya hati. Apa gunanya engkau punya harta yang banyak, tapi tatkala engkau melihat orang lebih kaya darimu, engkau sakit hati. Engkau jadi pening, jadi cemas, depresi. Tapi ketika ambisinya akhirat, ja'alallahu ghina fi qalbi. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Apa aja yang Allah berikan? Dapat sekian, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Selalu dia memuji Allah. Engkau akan jadi orang yang paling kaya. Tapi orang yang ambisinya dunia, dia akan terus miskin. Walaupun udah punya duit. Berapa hasil usahamu? Bulan ini atau tahun ini banyak sudah. Tahun lalu umpamanya aku dapat 10 M, tahun ini cuma 9 M setengah. Aduh, ribut, cemas ini dan itu. Karena ambisi dunia. Dan ahibati fillah, yang ketiga, nikmat yang ketiga yang akan didapatkan oleh orang yang ambisinya akhirat. Yang tadi kata dunia ikut dia, Masya Allah. Dunia itu akan diantarkan kepada dia tanpa dia sadari. Akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Urusannya dimudahkan. Dia dapat dunia tanpa minta-minta ya. Tanpa menjilat, tanpa harus capek-capek. Enggak. Datang tuh rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ahibati fillah. Apabila seorang berambisi akhirat, dia akan semakin yakin. Dia tidak akan lalai. Ketakutannya kepada Allah semakin menjadi. Dan dia akan terus berusaha untuk meraih ambisi dia. Dan tatkala ambisi akhirat itu bercampur dengan jantungnya, bercampur dengan hatinya, wallah, dia tatkala harus kehilangan dari kenikmatan dunia yang dia miliki umpamanya, itu tidak akan menyakiti hatinya. Remeh semuanya buat dia. Dia akan mengatakan, aku diciptakan
mengatakan bukan hanya untuk kehilangan orang tuaku, anakku, pekerjaanku, ketika dia di PHK, tatkala dia bangkrut umpamanya. Dia akan mengatakan, aku tuh diciptakan untuk kehilangan segala-galanya sebenarnya. Maka yang terakhir, Rasul SAW itu sering mengingatkan para sahabatnya dengan akhirat. Bagaimana beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ya, apabila melihat sesuatu tentang gemerlapan dunia yang membuat kita kadang-kala berambisi untuk meraihnya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, labbaik innal aisha aishul akhirah. Labbaik, kata aku datang. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Tapi manusia, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Itu kalian. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Dan ingat, orang yang ambisinya dunia, dia akan hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, urusannya ruwet, dan dia akan letih, namun tidak mendapatkan kecuali sebagian yang sudah Allah sebutkan. Anda kembalikan ke moderator untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan Ustaz, untuk materinya luar biasa, pencerahan banget buat kita yang bagian besar sibuk bekerja untuk mencari dunia. Semoga keletihan yang kita lakukan, kita jalani setiap hari dengan niat ikhlas, bisa menjadi nilai pahala buat kami, dan kami juga meniatkan itu untuk tujuan akhirat nanti. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan bacakan dulu pertanyaan jadi chat box, kemudian untuk yang raise hand saya akan bersilakan bertanya setelah itu. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustadz dan menjaga kaum muslimin dimanapun berada. Ustadz, saya pernah membaca bahwa jika kita sibuk dengan urusan dunia dan Allah jauhkan dari beribadah, itu adalah karena dosa-dosa kita. Benar demikian ya Ustadz? Dan kami yang masih sebagai karyawan, terkadang pekerjaan sering menyita waktu kita. Mohon tips dan doa sesuai sunnah agar urusan pekerjaan kita dimudahkan dan waktu kita tidak habis dengan urusan dunia saja. Siapkan bekal terbaik, tidak lupa bahwa hidup yang hakiki adalah hidup di akhirat kelak. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Dosa ini akan berdampak kepada kehidupan kita. Dosa itu membawa naas, dan dosa itu melahirkan dosa. Sehingga kalau dikatakan, apakah kesibukan kita yang menyebabkan kita lalai dari beribadah kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla karena dosa-dosa kita? Boleh jadi. Kata Nabi SAW, "Idza adznaba al-'abd nukita fi qalbihi nuqta sauda." Apabila seorang hamba melakukan dosa, akan ada nokta hitam di dalam hatinya. Di jantungnya itu ada nokta hitam. Kalau dia bertobat, dia beristighfar, mohon ampun sama Allah, dibersihkan. Tapi kalau dia kembali berbuat dosa, balik lagi tuh nokta dan bisa bertambah terus sehingga menutup hati. Sehingga ketika hatinya tertutup, hati itu jadi lemah. Sulit kita lakukan ketaatan. Sehingga tatkala ada seorang bertanya kepada Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, aku nih punya niat baik. Aku nih kepingin sholat malam. Aku siapkan air wudhunya, ya. Aku siapkan segalanya untuk sholat malam. Tapi aku bangunnya subuh lagi. Kenapa orang-orang bisa, aku nggak bisa? Kenapa? Dan kita melihat jamaah. Sebagian teman-teman mungkin yang bekerja sama-sama kerja di satu perusahaan. Kita melihat sebagian bisa tetap baca Quran, sebagian bisa tetap ngaji, sebagian bisa tetap zikir, sebagian bisa tetap sholat duha. Tapi kenapa aku nggak bisa? Apakah pekerjaan kamu beda? Sebenarnya sama sebenarnya. Apa yang membedakan? Kondisi hati. Hasan Basri mengatakan kepada orang ini yang nggak bisa sholat malam,
Di saat dia ingin mau, kata dia, qayyadatka dzunubuka. Engkau diikat dengan dosa-dosa. Maka kalau ingin rajin beribadah, tekun beribadah, meraih akhirat, hendaklah kita berusaha meninggalkan dosa. Memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tobat itu menghapuskan dosa. Dan teman-teman yang bekerja, silahkan bekerja. Yang semangat bekerja, tapi ingat buat akhirat. Kalau untuk dunia, kita lihat orang-orang yang ambisi dunia. Ketika dia bekerja untuk dunia, ya dia akan menghalalkan segala cara. Tapi seorang muslim ketika dia bekerja di sebuah perusahaan dengan ambisi akhirat, dia akan bekerja dengan amanah karena dia tahu dia bakal dihisab bukan cuma sama perusahaan. Perusahaan mungkin nggak ngelihat ketika anak tidak menjalankan tugas dengan baik. Iya, tapi Allah melihat. Jadi itu yang menjadi ambisi dia. Maka hendaklah diperbaiki ambisinya. Kenapa engkau bekerja? Untuk apa engkau bekerja? Tatkala engkau sudah memikirkan hal itu, insya Allah engkau akan meninggalkan dosa-dosa. Karena engkau tahu Allah kelak akan membangkitkan dan memberikan balasan atas segala yang kita kerjakan. Dan perbanyak doa, minta sama Allah Azza wa Jal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa Nabi SAW. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini ambisi kami yang terbesar. Wala mablagha ilmina. Tujuan ilmu kami cuma dunia. Jangan sampai ya Allah. Karena tadi kita akan tersiksa hidupnya. Nggak bisa beribadah di saat orang lain bisa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Selanjutnya saya akan kasih kesempatan untuk yang reset dari hamba Allah. Silakan untuk open mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz sudah memberikan Ana kesempatan bertanya. Perkenalkan, nama Ana Tata dari Surabaya. Ustadz, Ana ini bercita-cita nih pengen dikumpulkan kembali bersama keluarga, insya Allah nanti di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Tetapi bagaimana Ustadz caranya agar kami bisa berkumpul kembali? Usaha atau amalan apa yang harus Ana lakukan sebagai anak agar bisa berkumpul kembali dengan ayah ibu Ana? Dan bila mana ada perlakuan orang tua yang sedikit menyimpang dari agama atau sunnah, apakah saya boleh menasihati orang tua Ana agar visi misi akhirat tidak terganggu? Mungkin itu saja Ustadz. Barakallahu fiik. Semoga Allah memaafkan saya dan Ustadz sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan juga perlindungan oleh Allah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Ya, kita perlu punya keinginan untuk berkumpul bersama keluarga kita. Berapa banyak ya orang ngumpulin duit untuk libur bersama keluarga. Berapa banyak orang tua yang bangun villa, beli villa. Tujuannya apa? Bisa jadi tempat untuk kumpul bersama keluarga. Tapi kita tahu di dunia ini, semua yang kita cintai, kita akan berpisah dengannya. Mau tidak mau. Ada pertemuan, perkumpulan yang tidak ada perpisahan sesudahnya. Itu perkumpulan di akhirat. Kalau bicara bagaimana supaya kita bisa berkumpul dengan mereka, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman. Jadi dia beriman, anak keturunannya beriman, dan kita tahu kalau bicara iman, iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan raga. Ketika anak-anaknya ikut beriman, kami akan kumpulkan, kata Allah. Tanpa mengurangi yang derajatnya lebih tinggi. Karena di surga ada banyak derajat, ada 100 derajat. Boleh jadi anaknya di Firdaus, mungkin orang tuanya enggak. Tapi nanti Allah akan kumpulkan mereka tanpa mengurangi amalan orang yang lebih tinggi derajatnya. Jadi bukan yang tinggi diturunkan, tapi yang di bawah diangkat.
Maka bagi seorang anak yang ingin bersama orang tuanya, jadilah engkau anak yang berbakti. Jadilah engkau anak yang soleh. Perbanyak amal kebajikan, hafalkan Al-Quranul Karim. Jadikan ambisimu ambisi akhirat. Insya Allah orang tua akan dapat terus tuh. Dan semoga dikumpulkan bersama orang tuanya. Dan perbanyak doa, memohon ampunan untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya. Baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adapun kalau kita melihat orang tua kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, dengan hukum Allah Azza wa Jalla, bolehkah anak memberikan nasihat? Ya. Kita diperintahkan untuk watawasau bil haq. Makanya ketika Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin, demi asar, demi waktu asar atau demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haq, saling memberikan wasiat untuk menetapi kebenaran. Boleh jadi antara kakak dengan adik. Boleh jadi antara orang tua sama anak atau anak sama orang tua. Boleh jadi dengan orang lain. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Dan hendaklah seorang anak tatkala ngasih tahu orang tuanya, ngasih tahu dengan adab dan etika. Jangan merasa lebih pintar dari orang tuanya. Bahasanya, sampaikan bahasa yang menunjukkan engkau benar-benar sedang belajar. Engkau benar-benar merendahkan diri kepada keduanya. Katakan kepada keduanya, afwan orang tua, anak ini belajar, anak ini menuntut ilmu yang anak ketahui seperti ini. Sampaikan kepada orang tua yang sambil didoakan. Dan kalau ada banyak perbuatan orang tua yang tidak sesuai dengan syariat, satu-satu diperbaikin. Dimulai dari yang paling penting. Jangan semuanya dikumpulin di satu waktu, yang akhirnya biasanya mereka akan menolak. Sambil didoakan semoga terbuka hatinya menerima nasihat itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya yang ditulis di kolom chat dari Ihsan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apa saja yang Allah hapuskan di surga selain kematian, menua, rasa hasad, dan keinginan buang hajat? Jazakallah fiik wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, intinya yang dihapuskan dari akhirat itu semua yang menyusahkan. Engkau bisa bayangin semua yang menyusahkan itu nggak ada lagi. Mau bicara tadi sakit hati, iri, dengki, marah, emosi. Kalau bicara tadi toilet nggak ada, sakit nggak ada. Kalau bicara makan, engkau akan terus makan, di situ tidak ada yang namanya kehausan, tidak ada kelaparan. Loh, di dunia ini kita tahu, kita tuh kalau nggak lapar, kita kurang menikmatin makan. Kurang menikmatin makan. Kalau nggak haus, kita kurang menikmati namanya minum. Sehingga orang kalau haus banget, dia terus minum enak banget. Tapi di surga beda. Orang makan di sana bukan karena lapar, bukan karena haus mereka minum, tapi karena mereka hendak menikmati. Jadi benar-benar engkau bisa bayangin semua yang susah di dunia, di akhirat nggak ada. Dan cukup sebagai bukti, nggak ada kematian di sana jemaah. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cemas, nggak ada depresi, nggak ada stres. Terus yang ada, semua yang kau inginkan. Engkau maunya seperti apa? Engkau akan dapatkan itu. Barakallahu fiik. Nah. Baik, Allahu Akbar. Begitu luar biasanya surga Ustaz ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena belum ada yang raise hand, saya akan bacakan dari kolom chat. Dari Bakhtiar Anas. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, apakah konsep bidadari
Apakah konsep bidadari, apakah benar-benar ada? Apakah ada rujukan dari Al-Quran atau haditsnya? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Kalau yang ditanyakan tentang bidadari, apakah ada? Sekarang yang disukain oleh laki-laki apa di dunia? Perempuan. Makanya dikatakan di surga itu fiha ma tashtahihil anfus. Semua yang diinginkan oleh jiwa, yang halal, yang diperbolehkan, itu dapat engkau. Makanya kalau bicara konsep bidadari, baca surat Al-Waqi'ah, baca surat Ar-Rahman, baca surat-surat yang bercerita tentang surga, selalu tentang bidadari ini disebutkan. Kenapa? Karena itu yang disenengin oleh laki-laki. Sekarang di dunia ini, Nabi SAW mengatakan, "Ma taraktu fitnatan asyadda ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih parah, lebih mengkhawatirkan daripada wanita buat kaum laki-laki. Itu fitnah. Makanya di sini kita disuruh menundukkan pandangan, ya, disuruh menjaga diri, menjaga syahwat. Di sana, fadhal engkau. Makanya kalau baca umpamanya di surat Amma yatasaalun, ya, di akhir surat Amma yatasaalun, ya, bagaimana Allah sebutkan tentang wa kawa'iba atraba, akan disediakan di sana perempuan-perempuan dengan fisik yang indah, yang sebaya umurnya. Bagaimana Allah mengatakan di surat Ar-Rahman atau Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraban li ashabil yamin. Allah sebutkan jamaah, bagaimana Allah sediakan bidadari-bidadari yang mereka gadis terus. Karena itu balasan. Di sini kita capek, di sini kita lelah. Makanya balasannya nggak di dunia loh. Makanya kalau kita beramal di dunia lalu dapat duit, kacau dunia ini. Contoh nih, kita sholat ya, kita datang kajian nih, dengerin kajian dapat duit enggak? Coba kalau kita sholat, umpamanya kita dapat duit. Setiap kita sholat kita dapat 100.000. Kan enak? Enggak enak. Engkau dapat 100.000. Terus buat apa duit itu? Ya mungkin buat belanja. Mau belanja di mana engkau? Ke pasar. Nggak ada orang jualan. Kenapa orang nggak jual dulu? Kalau butuh duit aku tinggal sholat gitu. Engkau mau ngisi bensin. Ini yang teman-teman di Nestle umpamanya. Yang bikin susu ini itu untuk dijual. Nggak ada yang bakal bekerja. Kenapa? Kalau butuh duit aku tinggal sholat. Aku butuh banyak, sholatku aku perbanyak. Kalau dia satu keluarga 5 orang, sholat subuh 500.000. Zuhur 500.000. Kemudian kau akan berangkat ke toko mau beli sesuatu, nggak ada yang jualan. Maka konsep balasan itu, kata Allah Azza wa Jal, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Upah kalian itu, upah kalian itu diberikan kepada kalian hari kiamat, bukan di sini. Dan tadi kalau bicara upahnya semua yang diinginkan. Maka di dunia dia harus menundukkan pandangan, di akhirat Allah kasih bidadari. Dengan keindahan yang subhanallah, kata Nabi SAW, kalau ada perempuan, kalau ayat-ayat Quran banyak sekali ya, yang tadi Anda sebutkan, di surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, baca surat Amma yatasaalun. Tadi dibaca di sana, Allah ceritakan bagaimana keindahan mereka. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kalau ada wanita surga, bidadari yang melongok ke dunia, jadi terang dunia ini jamaah. Wala nasifuha, kerudungnya bidadari itu, harganya, kita di dunia orang ini kalau beli baju mahal-mahalan ya, dikatakan oh ini harga bajunya berapa miliar ini dan itu. Kerudungnya bidadari surga, itu harganya, nilainya lebih dari dunia dan isinya. Entah berapa juta triliun harganya. Barakallahu fiik. Nah. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Sudah jam 5:11. Satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup kajian sore.
Dari Ukti Hadirianti. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan dunia akhirat kepada Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Bagaimana saran Ustadz kepada seorang ibu yang bekerja di luar rumah dengan izin suami agar tetap bisa mendapatkan akhiratnya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ya, kita harus tahu dengan kewajiban kita. Kalau tadi dikatakan bagaimana perempuan bekerja di luar rumah dengan izin suami. Berarti dia sudah tahu dikasih izin sama suami. Agar kerjaan dia tidak sampai menyia-nyiakan akhiratnya. Yang pertama, niat. Kenapa engkau mau bekerja? Untuk gaya hidup atau kebutuhan hidup? Karena kalau seorang bekerja dalam rangka ya gaya hidup untuk berbangga-banggaan, ya, untuk punya ini, untuk pamer ini dan itu, kata Nabi SAW, fahuwa fi sabili syaitan. Dia di jalan syaitan. Tapi kalau tujuan dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya, membantu suami untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, atau memenuhi kebutuhan dia, insya Allah itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, niat. Yang kedua, jangan sampai menelantarkan yang jadi kewajiban dia. Karena tadi bekerja ini nggak wajib buat dia sebenarnya. Yang wajib kan suami kasih nafkah. Jangan sampai gara-gara yang nggak wajib, engkau meninggalkan yang wajib. Apa yang wajib bagi seorang wanita? Melayani suami, mendidik anak-anaknya, mengajarin mereka. Maka apabila engkau bisa menggabungkan hal itu, ahlan wa sahlan. Kemudian yang ketiga, pekerjaanmu. Pekerjaan yang halal. Engkau jauh dari fitnah, sesuai dengan koridor-koridor syariat. Dan kemudian, ketika ada kewajiban-kewajiban ibadah yang memang harus dikerjakan, mau tidak mau, engkau harus tinggalkan pekerjaan. Ketika ada dua pilihan antara melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, atau kita dipecat dari perusahaan kita, umpamanya. Ya, kalau engkau ingin akhirat, engkau harus pilih Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena Allah pemilik dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih baik buat engkau daripada dunia ini. Mungkin seperti itu, dan terus berdoa ya, supaya dicukupkan dengan yang halal, sehingga kita jauh dari yang haram. Allah cukupkan kita dengan karunia-Nya, sehingga kita nggak minta-minta kepada makhluk. Hadza wallahu alam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak doa jamaah ini di akhir Jumat ya, perbanyak doa minta sama Allah Azza wa Jal, supaya jangan sampai dunia itu jadi ambisi kita, dan bagaimana kita dimatikan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan.